Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Siti Rohima dengan NPM 23010810116. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai software untuk memenuhi mata kuliah TIK. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu sih software. Teman-teman bisa lihat slide selanjutnya ya. Nah, software sendiri adalah kumpulan perintah-perintah bahasa pemrograman yang bertujuan untuk memfungsikan hardware sebagaimana mestinya. Berbeda dengan hardware yang kemarin, yang mana ia bersifat fisik, sedangkan software tidak memiliki bentuk nyata, namun sangat penting karena berfungsi mengatur, mengontrol, dan menghubungkan seluruh aktivitas perangkat keras agar dapat digunakan oleh pengguna. Nah, tanpa software, komputer hanyalah perangkat keras yang tidak dapat digunakan untuk melakukan pekerjaan apapun. Nah, software sendiri berfungsi sebagai pengatur seluruh aktivitas komputer, mulai dari menjalankan perintah dasar, sistem, hingga menjalankan aplikasi yang kompleks. Di dalam sistem komputer, software bertugas untuk memproses data masuk atau input, mengelolanya, dan menghasilkan keluaran atau output berupa informasi yang berguna bagi pengguna. Software juga memungkinkan pengguna melakukan berbagai kegiatan seperti menulis dokumen, membuat presentasi, mengolah data, mengedit gambar, bermain game, hingga mengembangkan program atau aplikasi baru. Nah, secara umum, software itu memiliki 3 bagian utama yang akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, saya akan membahas satu persatu. Yang pertama, yaitu sistem operasi atau operating system, atau yang disingkat dengan SO. Nah, sistem operasi atau SO adalah perangkat lunak utama yang berfungsi mengatur seluruh aktivitas komputer, mulai dari pengelolaan perangkat keras atau hardware, menjalankan aplikasi, hingga memberikan antar muka atau interface antar pengguna dan sistem. Nah, apa sih fungsi dari sistem operasi itu? Yang pertama itu ia dapat mengelola proses dan memori yang digunakan oleh aplikasi. Lalu yang kedua, ia dapat mengatur komunikasi antar perangkat keras seperti CPU, printer, dan hard disk. Lalu yang ketiga, ia menyediakan unsur interface atau UI agar pengguna dapat berinteraksi dengan sistem. Lalu yang terakhir, berfungsi sebagai mengatur file sistem untuk menyimpan dan mengakses data. Nah, contoh-contoh dari sistem operasi itu ada 4 yang umum atau yang biasa kita temui. Yang pertama itu ada Windows oleh Microsoft, yaitu sistem operasi yang paling populer untuk komputer kalian ya. Ini biasanya terletak di bawah samping kiri. Itu dapat dilihat seperti jendela ya teman-teman. Lalu ada Mac OS yang terdapat di Apple yang digunakan pada perangkat Mac. Lalu ada Linux, yaitu sistem operasi open source yang banyak digunakan untuk server dan pengembang. Lalu terdapat Android dan iOS, yaitu perangkat yang banyak digunakan masyarakat yang sering kita temui atau bahkan kita sendiri menggunakannya, yaitu sistem operasi untuk perangkat mobile seperti smartphone ataupun tablet.
Lalu yang kedua ada software aplikasi atau application software atau yang disingkat dengan SA. Nah, software aplikasi adalah perangkat lunak yang dibuat untuk menjalankan fungsi tertentu sesuai kebutuhan pengguna. Jika sistem operasi mengatur kerja komputer secara umum, maka software aplikasi membantu pengguna melakukan pekerjaan spesifik seperti mengetik, menggambar, menghitung, mendesain, bermain game, atau mengelola data. Nah, apa sih fungsi utama dari software aplikasi itu? Nah, yang pertama itu ia dapat membantu pengguna menyelesaikan tugas atau pekerjaan tertentu. Yang kedua, memberikan antarmuka yang mudah digunakan untuk menjalankan berbagai perintah tanpa harus memahami kode program. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. Nah, ini ada beberapa contoh dari software aplikasi nih teman-teman, dan ini tuh umum dan sering kita gunakan. Yaitu yang pertama ada Microsoft Word, yaitu digunakan sebagai mengolah kata, yang mana biasanya untuk mengetik dan mengedit dokumen. Ini biasanya kita gunakan untuk membuat makalah ataupun membuat karya ilmiah ataupun membuat surat ya teman-teman. Lalu yang kedua ada Microsoft Excel, yaitu digunakan untuk mengolah data dan angka dan membuat grafik, biasanya untuk menghitung jumlah ataupun apapun yang berkaitan dengan angka. Lalu yang ketiga ada Adobe Photoshop, yaitu pengolahan gambar dan desain grafis. Lalu yang keempat ada Google Chrome, yaitu perambaan web yang biasanya kita gunakan untuk men-search apapun yang kita ingin cari. Lalu ada Zoom atau Google Meet, yaitu komunikasi daring yang dipakai untuk hal-hal tertentu ataupun hal-hal yang mendesak, seperti misal kita memiliki kegiatan yang jarak jauh ataupun keadaan cuaca yang membuat kita tidak bisa bertemu secara langsung dan bisa menggunakan Zoom atau Google Meet. Lalu yang terakhir ada Canva, yaitu digunakan untuk mendesain visual dan media sosial. Ini Canva ini berguna untuk kita mendesain, lalu membuat PowerPoint ataupun membuat template apapun yang kita inginkan. Lalu yang ketiga ada bahasa pemrograman atau programming language atau yang disingkat PP. Nah, bahasa pemrograman adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menulis kode atau instruksi agar komputer dapat menjalankan suatu program atau aplikasi. Bahasa ini berfungsi sebagai alat komunikasi antar manusia atau programmer dengan komputer. Nah, apa sih fungsinya? Nah, fungsi utama dari BP adalah yang pertama menyusun logika dan perintah agar komputer dapat menjalankan suatu tugas. Lalu yang kedua membuat program baru seperti aplikasi, website, sistem database, ataupun software otomatisasi. Lalu yang terakhir fungsinya sebagai mengembangkan dan memelihara sistem digital sesuai kebutuhan kita. Lalu ada jenis dan contoh bahasa pemrograman nih teman-teman. Yang pertama ada Python, yaitu mudah dipelajari, banyak digunakan untuk data sciences, AI, dan web. Lalu yang kedua ada Java, digunakan pada aplikasi Android dan sistem besar. Lalu ada C++, biasanya digunakan untuk pengembangan sistem operasi
game, dan software performa tinggi. Lalu ada JavaScript yang biasanya digunakan untuk pengembangan web interaktif. Lalu yang terakhir ada HTML dan CSS. Nah, meskipun bukan bahasa pemrograman murni, HTML dan CSS ini digunakan untuk membangun tampilan web nih teman-teman. Nah, itu saja hasil presentasi saya. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.